Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul The Midnight Romance in Hagwon. Oke, panjang banget judulnya ya. Nah, pertama Mai ini mikir ya, ini The Midnight Romance in Hagwon, Mai kira Hagwon itu nama suatu tempat, nama suatu desa atau apa. Karena kan Mai kalau mau nonton drama itu nggak pernah cek review atau sinopsisnya dulu gitu, jadi langsung nonton aja. Nah, ternyata setelah Mai nonton dramanya, akhirnya Mai baru tahu kalau Hagwon itu di bahasa Korea ternyata artinya adalah akademi. Jadi kalau kita mau dibilang dengan bahasa yang lebih gampang dimengerti, yaitu tempat les-lesan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, drama ini tayang di network TVN sebanyak 16 episode dan wah, baru nggak lama nih selesai tayangnya di bulan Juni yang kemarin. Yang buat Mai mau nonton dramanya adalah lead male-nya, yaitu Wi Ha Jun. Jadi sudah beberapa dramanya Wi Ha Jun yang sebenarnya sudah Mai tonton. Jadi begitu Mai lihat nama dia, Mai langsung tertarik untuk nonton drama ini. Dan ternyata ini drama yang nggak biasa, guys. Dari scene-nya aja ya, dari pengambilan gambar ataupun jenis filmnya, bukan jenis scene di dramanya itu ya, itu tidak dia tampak seperti agak-agak lawas gitu ya jenisnya, jadi agak gelap sebenarnya. Nah, ini salah satu komplainnya Mai sebenarnya ya. Mai merasa dramanya agak gelap atau memang sengaja seperti itu. Jadi itu kalau buat Mai itu agak mengganggu sebenarnya. Oke, ada beberapa hal lagi yang akan Mai sampaikan tapi nanti ya. Nah, dan tentunya acting Wi Ha Jun di sini keren juga. Nah, Wi Ha Jun jadi siapa sih di sini? Wi Ha Jun di sini berperan sebagai Lee Jun Ho. Jadi dia adalah seorang budak korporat. Tadinya budak korporat sih, dia bekerja di satu perusahaan selama beberapa tahun, tapi akhirnya dia memutuskan untuk berhenti bekerja menjadi budak korporat. Dan yang membuat drama ini heboh sebenarnya, dia itu mengganti profesinya ke suatu profesi yang sampai benar-benar nggak kepikiran. Jadi orang tuanya pun sampai kaget ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang guru di akademi. What? Dari budak korporat berhenti jadi guru. Mai jadi ingat, kayaknya Mai juga Mai juga berganti profesi yang cukup mencengangkan ya, tapi orang ini lebih mencengangkan lagi ya. Nah, jadi si Jun Ho ini sebenarnya yang buat dia itu ingin menjadi seorang guru, ada seorang yang menjadi inspirasinya. Nah, orang ini adalah So Hye Jin yang diperankan oleh Jong Ryo Won. Jadi si Hye Jin ini adalah seorang guru bahasa Korea di ya akademi yang dinamakan Daechi Chase nama tepatnya ya. Jadi di daerah area Daechi itu banyak sekali akademi. Jadi bukan hanya Daechi Chase ini sendiri, tapi Daechi Chase ini adalah salah satu akademi yang terkenal. Jadi katanya mereka sudah membantu banyak anak untuk masuk ke universitas terkenal dan juga di fakultas kedokteran. Karena kan pasti itu yang dianggap paling bergengsi. Tidak hanya di Indonesia, di Korea juga fakultas kedokteran itu sangat prestisius ya, seperti itu ya. Oke, jadi si So Hye Jin sendiri, dia adalah guru privatnya Jun Ho waktu Jun Ho itu masih di SMA. Jadi ini ceritanya, si Jun Ho dulu nilainya nggak bagus, dia di peringkat 9 atau bukan, pokoknya peringkatnya parah lah ya. Jadi kan dia kalau ingin masuk ke universitas kenamaan kan harus punya nilai yang bagus lah, seperti itu. Dan
Hejin lah waktu itu yang menjadi guru privat dia, dan saat itu Hejin masih muda sekali. Dia mengambil cuti dari kampusnya dan memutuskan untuk menjadi guru les. Nah, si Junho ini menjadi murid les dia, dan Hejin ini membuat keajaiban dengan membawa Junho yang dari peringkat berapa itu sampai ke peringkat 1, dan nilainya tuh jadi bagus banget guys, dan dia sampai diterima di universitas kenamaan setelah dipegang oleh Hejin. Nah, sejak itulah Hejin jadi semakin dikenal sebagai guru privat, dan Dechiches pun yang tadinya itu cuma ruko kecil, mereka akhirnya bisa punya gedung sendiri yang seperti sekarang, sudah gede banget gedungnya. Dan ya, Dechi ini sebenarnya juga ada di salah satu bagian dari Gangnam, jadi suatu daerah yang bergengsi dibilang gitu ya. Hejin sudah menjadi guru di akademi ini selama 14 tahun. Wah, hebat banget ya. Orang tuh kalau dengar nama So Hejin itu semuanya langsung pasti mau mendaftarkan anaknya ke Dechiches karena reputasi yang bagus. Dan seperti yang Mai ceritakan tadi ya, masih banyak akademi-akademi lain di daerah Dechi ini. Nanti Mai akan cerita. Dan cerita ini benar-benar menjadi seru semenjak Junho akhirnya masuk menjadi salah satu guru di Dechiches. Nah, sebenarnya nggak gampang buat Junho ini masuk ke Dechiches. Jadi dia ada kayak audisi ya, audisi guru begitu. Dan Junho itu mendadak jadi ikut audisi itu sebenarnya karena dia ketemu lagi dengan Hejin setelah 10 tahun mereka tidak berhubungan. Jadi ya mungkin semenjak lulus SMA itu ya, jadi Junho masuk universitas dan setelah itu tidak pernah berhubungan lagi dengan Hejin sampai 10 tahun kemudian. Berarti kalau kita pikir-pikir dia kuliah selama 4 tahun ya, kenapa penting banget sih buat main ngitung-ngitungin umur ya? Sebenarnya Mai agak penasaran dengan umur mereka. Nah, ini karena menjadi masalah ya. Jadi Junho kalau di sini dibilang 10 tahun, ini menurut Asia Wiki ya, sinopsisnya itu berarti lulus SMA 18 lah, kita bisa bilang itu. Ditambah 10 tahun berarti 28. Ya benar ya. Nah, jadi mungkin Junho sudah bekerja menjadi budak korporat itu sekitar 6 tahun seperti itu. Nah, jadi Junho akhirnya memutuskan dan mengagetkan Hejin ketika dia itu audisi guru. Dan yang lebih mengagetkan Hejin lagi, nah Hejin itu sebenarnya sudah menolak. Dia jujur aja punya bad feeling kenapa Junho itu malah mau meninggalkan pekerjaan dia yang sebenarnya di perusahaan yang orang itu pengen kerja semua di sana. Kenapa Junho meninggalkan perusahaan itu dan memutuskan untuk menjadi guru? Dia kan tidak pernah di bidang ini, dia tidak punya pengalaman, tapi dia masih memutuskan untuk bekerja di sana, mengikuti audisi. Nah, yang bikin kaget lagi nih, ternyata Junho itu ada bakat untuk jadi guru. Wih. Jadi di audisi itu mereka harus membuat video jadi sebagai bisa dibilang referensi ya. Dia seperti mengajar di kelas itu ya, jadi dibikin teaching video, dan juga dia harus mengajar secara live di depan para guru yang lain yang akan memberikan nilai untuk Junho. Dan Junho seperti yang Mai bilang sangat berbakat. Jadi Hejin sebenarnya sudah menolak, sudah meminta tolong pada guru-guru yang lain untuk menolak Junho, tapi dia tidak bisa minta tolong secara gamblang pada semua guru gitu kan. Nanti dibilang kenapa sih si Hejin? Padahal semua orang sudah tahu bahwa Junho ini adalah murid ajaib ya, karena Junho juga namanya masuk di Hall of Fame-nya Dechiches. Jadi Junho ini adalah murid ajaibnya Dechiches. Dan mereka semua tahu bahwa Hejin ini adalah guru yang membawa Junho itu nilainya menjadi naik dan masuk ke universitas yang terkenal. Semua orang tahu itu. Nah, Junho singkat cerita nih, akhirnya diterima masuk ke Dechiches karena memang dia berbakat. Dan awal-awal ketika dia masuk
menjadi guru. Konflik yang pertama adalah orang tua Junho itu tidak setuju dengan pergantian profesi Junho yang sangat ekstrim. Dan selain itu juga si Junho ini jadi sering menempel pada Haejin. Well, Haejin di sini kan menjadi supervisor dia. Jadi di sini ada Tim Jang Nim yang menjadi ketua tim nih si Haejin, karena bukan Haejin sendiri yang menjadi ketua tim di sini. Di DCCS juga banyak ketua tim yang lain, tapi mereka mengepalai masing-masing bidang studi. Nah, Haejin ini kan mengepalai bahasa Korea. Nah, nanti Junho itu akan menjadi guru bahasa Korea yang susah banget itu loh. Wow. Dan selain dari pihak Junho yang mendapatkan konflik pertama yang ketika orang tuanya itu menolak Junho untuk menjadi guru, Haejin sendiri punya masalah juga. Jadi di awal-awal cerita nih, ada guru bahasa Korea dari satu sekolah yang namanya Chanyong High School. Si guru ini yang nanti cukup banyak scene-nya, guru Pyo Sang Sok ini menolak, istilahnya ketika dia memeriksa ujian dari salah satu murid Chanyong High School yang bernama Song Hayul, itu ada satu soal yang salah, satu jawaban Hayul yang dianggap salah. Padahal menurut Haejin, sebenarnya jawabannya itu tidak bisa terpaku pada satu pilihan saja. Jadi Haejin sampai pergi ke sekolah dan istilahnya mengadu pada Pyo Sang Sok bahwa jawaban si Hayul ini juga benar. Nah, sejak itu nih Pyo Sang Sok dan Haejin itu jadi terlibat dan hubungan mereka tidak baik ya. Dan Sang Sok juga, Mai juga sebel banget nih pada awalnya, tapi akhirnya kenapa Mai gak sebel lagi? Nah itu kamu bisa find out sendiri kenapa. Dan Sang Sok ini orangnya keras kepala banget ya, teacher Pyo ini. Sampai menyebalkan sekali lah pokoknya ya. Nah itu konflik pertama ya. Dan konflik kedua, Mai sudah bilang tadi kan, si Junho ini nempel terus pada Haejin. Ternyata ada satu alasan guys. Alasannya adalah Junho itu jatuh cinta kepada Haejin bukan ketika mereka bertemu di 10 tahun mendatangnya di saat yang kita ceritakan ini, tapi Haejin itu adalah cinta pertamanya Junho. Oh, what the, itu sweet banget ya. Jadi kita pikir-pikir nih, waktu itu Junho masih SMA, Haejin belum lulus kuliah, tapi mereka terus-menerus membicarakan soal umur. Jadi ketika nih, spoiler, mereka akhirnya jadian, tapi mereka terus-menerus berbicara tentang umur. Jadi mungkin nih, ini dugaan Mai ya, Haejin ini pasti selisih umurnya dengan Junho itu cukup jauh. Jadi mereka mengkhawatirkan umur. Gak tahu berapa selisihnya ya. Haejin juga terus-menerus bilang bahwa aku yang di umurnya segini. Jadi dia, oh tentu saja dia tidak langsung menerima Junho. Gila. Karena selisih umur itu kan. Dan juga Junho itu kan mantan muridnya, dan sekarang menjadi guru. Dan dia juga tidak mau menerima Junho sebenarnya karena tidak bagus ya, ada skandal asmara di satu akademi. Karena dulu pernah nih ada satu akademi yang ada skandal asmara sampai akademinya itu ditutup karena satu persatu muridnya keluar gara-gara skandal asmara. Tapi singkat cerita, akhirnya Haejin itu menerima Junho dan ada beberapa episode itu mereka bahagia banget guys ketika menjadi pasangan. Tapi sayangnya nih, hubungan diam-diam, sembunyi-sembunyi mereka itu diketahui oleh satu orang. Nah, orang ini Mai mau sembunyikan ya, dia suruh kamu nonton sendiri. Yang Mai kasih hint, dia adalah seorang yang ada di DCCS. Sebenarnya Mai jujur aja ada feeling kalau orang ini jahat dari episode agak tengah sedikit. Tapi Mai nggak nyangka kalau bener nih orang jahat. Sebelum ini Mai ketemu dia protagonis, kali ini dia antagonis ya. Dan juga dengan orang-orang dari yang Mai bilang tadi, akademi saingan, yaitu
Daechi Choeson Academy. Nah, ini nih pengajar utamanya sekaligus pemilik akademinya yaitu Choi Hyung Son. Dia ini disebut sebagai nenek sihir berambut putih oleh mereka ya. White haired witch. Oke, jadi dia juga begitu ingin menghancurkan Daechi Chase, dan juga sebenarnya dia ingin meng-scout atau merekrut Haejin ke akademia. Tapi Haejin itu begitu setia pada akademia Daechi Chase karena dia kan memulai dari awal dengan si CEO Daechi Chase sekarang yaitu Kim Hyun Tak. Nah, sempat ada hubungan yang tidak baik dengan Hyun Tak, tapi akhirnya mereka memperbaiki hubungan itu. Jadi nih si Choeson tentunya dia makin ingin dia menghancurkan Haejin. Jadi ketika dia tahu nih Haejin sama si Hajun sama si Junho dating, wow, dia menggunakan kesempatan itu tentunya untuk menghancurkan Haejin. Tapi jangan sedih guys, Haejin dan Junho itu tidak sendiri dalam perjuangan mereka. Jadi nih ada satu guru yang namanya Nam Chong Mi. Dia adalah guru yang sangat sangat ambisius, tapi dia juga memang talented. Jadi dia diterima di Daechi Chase bersamaan dengan Junho. Dia satu angkatan ya. Sama-sama guru bahasa Korea juga. Dan pada awalnya Mai agak kesel juga sama si Chong Mi karena dia ambisiusnya itu ya. Tapi lama-lama Mai bisa menerima kenapa dia ambisius, dan juga dia ini spoiler guys, dia akhirnya memihak pada Haejin dan juga Junho. Baik banget nih ya. Selain itu ada cerita-cerita juga dari guru-guru yang lain, berbagai karakter guru ya. Ada juga dari Daechi Choeson, dan ada saya Mai cerita dari Pyo Sang Sop. Nanti kamu akan lihat sepak terjangnya kenapa Mai jadi lembut hatinya terhadap dia, kenapa. Dan juga ada murid-murid Chan Yong, Hayul yang paling sering diceritakan di sini ya. Dan cerita-cerita lagi nih, ada juga satu murid, wah ini kayaknya gedenya bakal ganteng. Sudah gede sih. Tapi beberapa tahun lagi kayaknya bakal lebih ganteng lagi nih. Seseorang murid yang dari Hiwon High School. Hiwon High School ini sekolah cowok semua nih. Nah, salah satu murid yang disebut sering diceritakan di sini adalah Lee Si-woo. Nah, tapi Mai agak sedih sebenarnya peran Si-woo ini kenapa tidak dikembangkan hingga ke akhir cerita. Karena menurut Mai dia ini bisa membantu plot di akhir cerita itu. Sayang sekali dia tidak muncul lagi. Jadi kurang berkembang plotnya kalau menurut Mai. Padahal mereka sempat menceritakan Si-woo, kenapa Si-woo tidak dibawa juga sampai ke ending plot. Ya. Dan juga ada teman Haejin, suami istri. Istrinya itu pengacara, suaminya buka bar, kafe. Jadi mereka sering makan di kafenya si suaminya ini. Ada juga temennya si Junho, yang ini sering banget diceritakan, Choi Song Kyu. Nah, dia ini sering banget diceritakan. Nanti lihat ya, dia akhirnya berpasangan dengan siapa. Oke, dan juga masih ada juga peran-peran yang lain yang mukanya itu nggak asing. Kalau kamu suka nonton K-drama, kamu akan lihat muka-muka ini. Iya. Nah, sebelum lanjut untuk lihat rating dan juga ininya ya, komentar-komentar para netizen, ada sesuatu yang selain yang Mai bilang ini kesannya agak gelap ya ketika syuting, yang Mai juga mau komplain itu sebenarnya juga karena pengambilan gambarnya Mai kurang suka kali ini ya. Mereka itu lebih sering shootnya yang jauh, jadi wajah mereka itu sulit dikenali sebenarnya dari awal. Jadi Mai merasa tidak begitu mengenal wajahnya Ryowon, wajahnya Si-woo, sampai suatu saat yang hanya saat-saat tertentu mereka itu pakai shoot dekat. Nah, tapi di sekitar 3 episode terakhir itu mulai agak banyak shoot yang dari jarak dekat ya. Mai lebih menghargai itu karena shoot jauh Mai tidak bisa menikmati wajah mereka sebenarnya.
Nah, Mai tahu Rewon cantik ya, senyumnya manis banget, tapi ya lebih sering shoot jauh. Apa cuma perasaan Mai? Kamu bisa tonton sendiri dan correct me if I'm wrong ya. Atau mungkin ketika Mai perhatiin itu lagi shoot jauh. Well, I don't know. Tapi Mai cukup nggak nyaman sebenarnya ya. Oke, episode ratingnya di Asian Wiki sendiri mendapatkan rating yang cukup tinggi. Wow. Ratingnya, tunggu. Lagunya kita ulang lagi dari awal ya. Oke. Ratingnya itu berawal dari 5% di nationwide dan 6% di Seoul. Dan setelah itu turun ke 3%, naik ke 4%, turun lagi ke 3, naik lagi ke 4, turun lagi ke 3, naik lagi ke 4, turun lagi ke 3, ya terus saja seperti itu. Naik ke 5 di episode 14, turun lagi ke 3, dan di final episode mendapatkan rating sebesar 6% di nationwide dan 7% di Seoul. This is kinda unexpected. Oke, kita lihat komentar para netizen ini di Asian Wiki. I really love this Korean drama, although it is slow pace banget. Kamu harus sabar kalau nonton drama ini. But in my opinion, it is more suitable to present this unusual learning system. Oh ya, Mai juga mau bilang, drama ini cocok banget buat kamu yang berprofesi sebagai guru. Mai juga masih jadi guru privat nih sekarang. Tapi sebelum ini Mai guru sekolah. Jadi menurut Mai, this is so related. Ya, jadi drama ini cocok banget buat kamu yang berprofesi guru. Okay, it means to bring the viewers into a deeper knowledge of a complicated system of the Korean education. Bener banget. Okay. Katanya nonton drama ini karena ada Wi Ha Jun. Very slow K-drama. Iya, katanya dia berapa kali ingin drop drama ini, kata netizen yang ini. Well, Mai juga sempat kepikiran gitu ya. Mai sempat pengen drop drama ini, tapi ratingnya di Korea malah tinggi drama ini ya. One of the best work of current South Korean cinematography. Malahan Mai yang gak begitu suka sinematografinya yang ini. Oke, kita bisa beda pendapat tentunya. It's okay. Kali ini Mai berbeda pendapat sepertinya dengan K-Nets ya. Oke, kita lihat coba di berbagai web yang lain. Di My Drama List mendapatkan 7,7 dari 10, sedangkan di IMDb mendapatkan 7,4 dari 10. It's not bad. Subtle but deep. Real and happening, katanya gitu drama ini. Okay. Maybe that's the reason why people like to see this drama. Rating bagus katanya. Kalau kamu nonton drama ini, lama-lama kamu bisa hafal juga dengan lirik lagunya. Oke, jadi seperti itu ya. Sedangkan nih, yang beda dengan omongan para user tadi yang Mai baca ke bawah ya kan. Dan sebenarnya tadi yang dibicarakan user bagus-bagus ya untuk reviewnya. Dan juga dari yang barusan Mai baca di web lain itu juga bagus, user ratingnya, reviewnya bagus. Di Korea juga bagus ratingnya. Tapi nih user rating di Asian Wiki sendiri, drama ini hanya mendapatkan, Mai bilang hanya ya, mendapatkan nilai sebesar 80. Well, 80. Berarti Mai sendiri sebenarnya akan kasih drama ini rating sebesar sebenarnya drama ini seru. Tentunya Mai masih tetap kamu pengen nonton drama ini. Kalian pendapat Mai agak berbeda dengan K-Nuts.
Sepertinya sering berbeda sih. Seringnya berbeda ya. May akan kasih drama ini rating sebesar 85. Bukan berarti kamu skip drama ini ya. Ini tetap salah satu drama yang keren. Jadi tonton drama The Midnight Romance in Hagwon. Now let's continue. Kita mau bahas dulu para pemeran utamanya cuma 2 sih yang benar-benar peran utama. Jong Ryo Won, kelahiran tahun 81 Oni, dan dia cantik guys. Kayak 81 masih secantik ini mah face goal ya. Entah apakah Mai pernah ketemu dia di drama yang cukup banyak nih dramanya. Seingat Mai sih Mai gak pernah lihat muka dia. Yes, this is my first time ketemu dia pertama kali di drama The Midnight Romance in Hagwon di tahun 2024 sebagai So Hye Jin. Sudah berapa award di beberapa drama yang lain. I love her since my name is Kim Samsun. Very good actress, talented with natural acting. Mai setuju banget. Actingnya itu natural banget guys. Keren. Her acting in The Midnight Romance in Hagwon very nice. Yup. She never failed to deliver her roles. Ya, Mai setuju dengan ini ya. Love her acting in every drama. Ini ada juga yang mengikuti dia dari drama yang lama-lama katanya ya. Wow. Ya, dan dia benar-benar terlihat muda ya, keren. Oke, mudah-mudahan nextnya bisa ketemu sama Oni yang satu ini lagi nih, Jong Ryo Won yang actingnya sangat natural, talented actress. Wi Ha Jun sendiri, guys, ini Mai perhatiin Wi Ha Jun. Apa benar ya, correct me if I'm wrong, kalau dia ini sering nih couple-couplenya itu lebih tua umurnya ya, lebih besar lah umurnya dari dia ya. Jadi Mai bisa bilang dia Nuna spesialis. Ada satu aktor lagi yang Mai bisa sebut Nuna spesialis, yaitu Lee Do Hyun. Nah ini Wi Ha Jun juga kayaknya nih ya. Oke, dia kelahiran tahun 91. Mai sudah ketemu dia di berbagai drama. Ya, yang barusan kan The Midnight Romance in Hagwon, itu jelas. Itu Jong Ryo Won itu lebih dewasa dari Ha Jun, dari Nuna. Oke, Mai udah ketemu dia di drama Something in the Rain di tahun 2018 sebagai Yoon Seung Ho. Di sini dia bukan peran utama. Oke, kita bisa skip yang ini. Mai nonton dia juga di Romance is a Bonus Book di tahun 2019 sebagai Ji So Jun. Nah, dia meskipun menjadi second lead male di sini. Nah, di sini iya kan dia waktu itu lead female-nya dia kan second lead male. Lead female-nya lebih dewasa dari dia ya, Ina Yong. Dia waktu itu jadinya dengan Na Yong atau Jong Yoo Jin ya. Sekalipun Jong Yoo Jin juga lebih dewasa. Am I correct? He is Nuna spesialis atau ada yang bilang juga spesialisnya para janda atau istri orang. Mai pernah baca di mana gitu ya. Terus Mai ketemu dia di drama 18 Again di tahun 2020 sebagai Ye Ji Hoon. Nah nih yang dia ketemu sama Do Hyun. Tapi dia bukan lead male, tapi Mai inget banget kalau dia itu sebentar, gimana Wi Ha Jun? Kalau dia itu jatuh cinta pada si lead male, ya bisa dibilang second lead male lah dia di sini, ya kan? Kim Hanul juga lebih dewasa dari dia dan istri orang. Di drama ini istri orang guys. Setelah itu nonton dia di drama Bad and Crazy di tahun 2022 sebagai Kay. Oke, di sini
Setahu Mai sih dia nggak berhubungan banget dengan lead female yang di sini ya. Dramanya Lee Dong Wook nih, lead female-nya pun juga sebenarnya lebih dewasa dari dia, Han Ji Eun di sini. Ada Cha Ha Kyon juga di dramanya, Mai ingat banget sama dia di sini. Dan juga ketemu dia di drama The Worst of Evil di tahun 2023 sebagai Jong Gi Chol. Guys, well, di The Worst of Evil, lead female-nya Im Semi Nuna Nuna, dan di drama ini dia juga istri orang. Apakah benar? Dan akhirnya ketemu dia di The Midnight Romance in Hagwon di tahun 2024 sebagai Lee Jun Ho dengan seorang yang lebih dewasa dari dia juga. Kayaknya bener, Nuna spesialis atau juga spesialis pasangannya istri orang atau janda. Iya, kayaknya nasibnya Wi Ha Jun ini ya. I'll watch your drama list 90%. Ini kalau main 90% yang Mai tonton itu Hyun ya, Hyun, ngeri banget. Cool guy, he's talented, of course. Oh, Mai belum pernah lihat dia dance. Kenapa? Dia keren ya dance-nya. Good actor, good looking. Yes. Jujur aja nih, jujur ya, sebelum ini Mai itu sempet bingung ngebedain Wi Ha Jun sama Woo Do Hwan. Tapi sekarang udah bisa bedain, tenang-tenang. Mai ikutin dua aktor ini juga ya. Agak-agak bingung, agak mirip dulu. Sekarang nggak sama sekali. Oke, jadi tentunya keren banget aktingnya Ha Jun di sini. Dia alami tentunya, nggak usah kamu khawatirin. Keren banget. Jadi Pak Guru. Kamu masih pengen juga punya Pak Guru macam Wi Ha Jun ya? Oke. Jadi Mai juga baru baca nih, ternyata drama The Midnight Romance in Hagwon ini ditayangkan setelah Queen of Tears gitu. Oke. Alright. Sampai di sini Mai mau bahas drama The Midnight Romance in Hagwon. Nah, setelah ini tentunya ya, Mai belum lanjut nih nonton drama baru, lagi break, tapi malam ini akan nonton. Mai akan nonton drama Lovely Runner dulu. Dan setelah itu ada DNA Lover di bookmark Mai ini yang kelihatan ya. Missing Crown Prince, Dare to Love Me, dan Bittersweet Hell. Well, let's see drama-drama yang berikutnya ini ya. Oke, makasih banget buat kamu yang sudah tontonin drama review Mai. Dan kamu sudah tingkatin viewsnya ya Mai. Makasih banget sama kamu satu-satu. Tapi Mai mau minta tolong kamu tinggalin jempol kamu di drama review Mai. Setiap kamu nonton, tinggalin jempolnya, oke? Karena Mai butuh banget jempol kamu. Dan juga Mai butuh banget kamu buat subscribe ke channelnya Mai, supaya Mai makin semangat dan makin berkembang dalam kasih kamu drama review. Dan kamu bisa suggest Mai buat nonton drama apa aja ya. Kamu bisa tinggalin komen, atau kamu bisa kontak Mai di sosial media Mai di bawah ini. Mai aktif di Instagram, di X juga. Di Instagram biasanya isinya yang lebih normal-normal, tapi ketika lagi nggak normal itu story Mai bisa aneh-aneh. Tapi kalau kamu mau lihat Mai ada side yang benar-benar aneh itu biasanya di X ya. Itu Mai merasa lebih free untuk mengungkapkan segala sesuatu di sana. Oke. Tentunya kita bisa ngobrol-ngobrol banyak di sana. Kamu bisa bahas tentang K-drama, K-pop sama Mai. Mai bakal suka banget ngobrol sama kamu. Oke. Dan tentunya tetap semangatin Mai ya, tingkatin semua views drama review Mai. Dan kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya, terutama buat mereka yang butuh referensi mau nonton drama macam apa. Oke, see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!